Assalamualaikum Sobat Tirai Goib, salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menyelami dunia mistis yang menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tanda loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Angin sore berdesir lembut, membelai lembah yang sunyi dan dingin saat langit mulai berwarna jingga temaram. Nanda turun dari bus terakhir yang mengantar penumpang ke desa Karangpawitan. Suara gemerisik daun-daun kering di sepanjang jalan berbatu mengiringi langkahnya, menciptakan nuansa hening yang mencekam. Di kejauhan, berdiri sebuah gerbang kayu besar yang mulai lapuk, bertuliskan selamat datang di desa Karangpawitan. Terdapat ukiran-ukiran tua yang terlihat seperti mantra atau simbol kuno di setiap sudut gerbang. Nanda menghela napas panjang, menyesuaikan ransel di punggungnya, lalu melangkah masuk. Desa itu sunyi. Terlalu sunyi. Rumah-rumah kayu berjajar rapi di sepanjang jalan utama yang gelap, meski belum sepenuhnya malam. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada penduduk yang tampak keluar rumah. Yang ada hanyalah obor-obor bambu yang menyala redup di sepanjang jalan setapak. Di ujung jalan, seorang pria tua berjanggut kelabu berdiri sambil bertopang pada tongkat kayu. Dia mengenakan kain lusuh berwarna coklat, dengan tatapan mata tajam yang menyelidik. Wajahnya berkerut, seolah membawa beban bertahun-tahun yang tak pernah ia lepaskan. "Mas Nanda?" "Ya," sapanya, suaranya serak dan dalam. Nanda mengangguk. "Iya, Pak. Saya Nanda. Saya di sini untuk..." "Liputan, ya?" Pria itu memotong, matanya tidak melepaskan tatapan dari Nanda. "Mau tulis-tulis soal hutan, pasti?" tebak pria itu. Nanda tersenyum canggung. "Iya, Pak. Saya tertarik sama cerita hutan Keramat Gading. Katanya, banyak legenda misterius di sana." Jelas Nanda. Pria tua itu, yang ternyata bernama Pak Wirta, mendekat. Sorot matanya tajam, namun penuh kewaspadaan. "Kamu anak kota, pasti belum tahu. Hutan itu bukan cuma legenda, Mas. Banyak yang masuk ke sana dan gak pernah kembali," kata Pak Wirta dengan mimik serius. Nanda hanya tersenyum tipis, menahan tawa kecil. "Tenang, Pak. Saya nggak akan masuk tanpa izin. Lagi pula, saya cuma mau menulis soal sejarah desa," kata Nanda menjelaskan. Pak Wirta menghela napas panjang, seolah menyerah. "Terserah. Tapi dengar ini baik-baik. Jangan keluar rumah setelah gelap. Jangan pernah. Dan jangan pedulikan suara-suara aneh di malam hari," tegas pria itu. Nanda hanya mengangguk, menganggap peringatan itu bagian dari tahayul desa yang sudah biasa ia dengar. Pak Wirta membimbingnya menuju rumah tua yang akan menjadi tempat tinggalnya selama liputan. Begitu malam tiba, kegelapan menyelimuti desa. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara warga. Hanya suara angin yang berhembus di antara pohon-pohon besar di tepi hutan. Rumah kayu tempat Nanda menginap terasa dingin dan sepi. Perapian kecil di sudut ruangan menyala, menghangatkan tubuhnya yang lelah. Dia menyiapkan laptop di meja kayu kecil di dekat jendela. Cahaya dari layar laptop menjadi satu-satunya sumber penerangan di ruangan itu. Secangkir teh hangat mengepul di sebelahnya, namun matanya tertuju pada jendela, menatap hutan gelap di kejauhan. Tiba-tiba, ada suara. Awalnya seperti angin biasa, desau lembut yang berhembus di sela-sela pepohonan. Tapi perlahan suara itu berubah menjadi bisikan samar. Bisikan yang seolah memanggil namanya, "Nanda." "Nanda ah?" Nanda tersentak. Ia menoleh ke arah jendela, tapi tidak melihat siapapun. Hanya kegelapan pekat yang menyelimuti hutan di luar. Nanda menelan ludah, menganggap itu hanya imajinasinya. Namun, bisikan itu terus berulang, semakin jelas. "Nanda, tolong aku." Suara itu terdengar lagi. Suara itu terdengar seperti suara perempuan. Nanda berdiri dari kursinya, berjalan perlahan menuju jendela. Saat dia menyingkap tirai, matanya membelalak. Di sana, di pinggir hutan, berdiri seorang perempuan berpakaian putih panjang. Rambutnya hitam panjang, menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya kurus, dan tangannya terulur ke arah Nanda, seolah meminta pertolongan. Siapa itu? Nanda berbisik pada dirinya sendiri. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin penduduk desa. Tapi siapa yang akan berdiri di tepi hutan pada malam seperti ini? Tanya Nanda dalam hati.
"Mas Nanda, kamu jangan keluar." Suara Pak Wirta tiba-tiba terdengar dari kamar belakang, terdengar tegas dan panik. Nanda berbalik ke arah pintu kamar Pak Wirta, namun saat ia kembali menatap jendela, perempuan itu sudah tidak ada. "Jangan pedulikan suara-suara dari luar, dan jangan buka pintu," Pak Wirta memperingatkan sekali lagi. Suaranya terdengar seperti orang yang ketakutan. Nanda memutuskan untuk mengunci pintu dan jendela dengan rapat. Namun, malam itu baru saja dimulai. Malam semakin larut. Hanya suara jangkrik dan burung hantu yang terdengar, namun ketenangan itu tiba-tiba pecah oleh suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan, namun cukup jelas untuk membuat Nanda terbangun dari lamunannya. "Siapa?" tanyanya, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras kali ini. Tok, tok, tok. Dengan hati-hati, Nanda melangkah ke arah pintu, mencoba mengintip melalui celah jendela kecil. Tapi tidak ada siapapun di luar. Tiba-tiba, lentera di dalam rumah mulai berkedip, seolah akan padam. "Jangan mati, jangan mati," Nanda berbisik panik, buru-buru menyalakan kembali lentera dengan minyak cadangan. Namun, saat api lentera kembali stabil, suara ketukan di pintu berhenti. Dan dari luar jendela, terdengar suara tawa pelan. "Hehe. Nanda ah." Bulu kuduk Nanda berdiri. Dia menatap jendela dengan ketakutan, namun tidak berani mendekat. Tiba-tiba, dari arah jendela, muncul bayangan perempuan yang melayang. Wajahnya menempel di kaca jendela, dengan mata kosong yang menghitam dan senyuman mengerikan. "Nanda, ikut aku," katanya dengan suara parau. Nanda jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Dia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Dan saat itu, suara Pak Wirta terdengar lagi dari kamar. "Jangan lihat dia, Mas. Jangan biarkan dia masuk," seru Pak Wirta. Nanda hanya bisa memejamkan mata, memohon dalam hati agar semuanya segera berakhir. Tapi suara itu masih ada, berbisik, memanggil, dan tertawa di luar jendela. Pagi datang dengan perlahan, menyusup melalui celah-celah jendela kayu yang sempit. Namun, meskipun mentari telah muncul, bayangan mimpi buruk malam tadi masih menggelayut di benak Nanda. Ia duduk di tepi ranjang kayu tua, menatap ke lantai tanpa ekspresi. Ketukan di pintu malam itu, bayangan wajah perempuan di jendela, semuanya terasa nyata. Tubuhnya masih terasa dingin, seolah sesuatu menyerap seluruh kehangatan dari ruangan ini. Pintu kamar belakang terbuka pelan, dan Pak Wirta muncul dengan wajah lelah. "Mas Nanda, kamu baik-baik saja?" tanyanya sambil menatap penuh khawatir. Nanda mengangguk, meski senyum tipis yang ia berikan tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. "Pak, siapa itu tadi malam perempuan yang di luar? Dia siapa?" tanya Nanda menyelidik. Pak Wirta menarik napas panjang, lalu duduk di kursi kayu yang berderit di hadapan Nanda. "Itu bukan perempuan, Mas. Itu penghuni hutan," jelas Pak Wirta. "Penghuni hutan?" Nanda mengernyit, mencoba memahami maksud Pak Wirta. "Dia dulunya manusia," ujar Pak Wirta sambil menundukkan wajah. "Namanya Lestari. Dulu, dia tinggal di desa ini. Tapi dia melakukan hal terlarang, dan dia menjadi seperti itu," terang Pak Wirta. Apa yang dia lakukan? Nanda semakin penasaran. Pak Wirta menatap Nanda dengan tatapan muram. Dia mencintai seseorang yang seharusnya tidak dia cintai. Seorang lelaki dari hutan, entitas yang tidak pernah boleh diganggu. Tapi Lestari nekat. Dia terjebak dalam perjanjian. Dan sekarang, dia bukan lagi manusia, ujar Pak Wirta dengan suara bergetar. Sepanjang siang, Nanda berkeliling desa, mencoba memahami lebih jauh. Desa Karangpawitan memang kecil, namun penuh dengan aura misteri. Para penduduk jarang keluar rumah, hanya sesekali terlihat sekilas melalui jendela yang tertutup tirai tebal. Di tepi hutan, Nanda bertemu dengan seorang wanita tua yang tengah duduk di bawah pohon besar. Kulitnya keriput, rambutnya sudah memutih seluruhnya, namun sorot matanya masih tajam. Dia menatap Nanda dengan penuh selidik. "Kamu anak kota yang nekat itu, ya?" tanyanya dengan suara parau. Nanda tersenyum canggung. "Saya di sini cuma untuk menulis cerita, Bu. Mau tahu tentang hutan Keramat Gading?" kata Nanda mencoba menjelaskan. Wanita itu tertawa kecil, tapi tawa yang terdengar getir. "Hati-hati, Nak. Hutan itu tidak suka orang asing,"
Kalau kamu dengar suara yang memanggil namamu, jangan pernah menjawab. Terang wanita tua itu. Nanda mencoba bertanya lebih lanjut, namun wanita itu hanya menggeleng dan berlalu tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, suasana kembali mencekam. Lentera di dalam rumah telah dinyalakan, dan Nanda duduk di depan laptop, mencoba menuliskan kejadian yang ia alami. Namun pikirannya terus terganggu oleh suara-suara aneh dari luar. Ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Suara yang sama seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini, ketukan itu lebih keras. Nanda, suara itu terdengar memanggil. Bisikan itu terdengar jelas. Kali ini bukan hanya sekadar bisikan, melainkan suara yang menyerupai jeritan putus asa. Nanda merasa tubuhnya kaku, keringat dingin mengalir di punggungnya. Nanda, buka pintunya, kata suara itu lagi. Suara itu semakin dekat, seolah berada tepat di belakang pintu. Lentera di sudut ruangan mulai berkedip-kedip, seolah akan padam. Nanda buru-buru meraih korek api dan memastikan api tetap menyala. Pak Wirta tiba-tiba muncul dari kamar belakang, membawa seikat daun kering yang ia letakkan di depan pintu. Mas, jangan bergerak. Tetap di sini. Cegah Pak Wirta. Nanda hanya bisa mengangguk. Suara ketukan itu berhenti, namun hawa dingin yang menyelimuti ruangan membuat napasnya terasa berat. Apa itu tadi, Pak? Nanda bertanya dengan suara gemetar. Pak Wirta menghela napas panjang. Dia akan terus datang. Sampai kamu pergi dari sini. Terang Pak Wirta. Keesokan harinya, Nanda memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Lestari. Ia menemukan sebuah makam tua di belakang desa, dengan nisan yang sudah tertutup lumut. Nama di nisan itu hampir tak terbaca, namun samar-samar ia bisa melihat tulisan Lestar di sana. Di dekat makam, ada seorang lelaki tua lain yang duduk termenung. Wajahnya penuh luka bakar, seperti pernah mengalami kecelakaan hebat. Dia masih mengingat Lestari, ya? Lelaki itu berbisik lirih. Nanda menatapnya dengan bingung. Siapa Anda? Tanya Nanda. Saya dulu suami Lestari, jawab pria itu. Nanda terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Nanda lagi. Lelaki tua itu menatap makam Lestari dengan penuh duka. Dia mencintai penghuni hutan. Aku mencoba menghentikannya, tapi aku terlambat. Kata pria itu lirih hampir mirip dengan bisikan. Malam itu, Nanda memutuskan untuk menghadapi Lestari. Ia menunggu di dalam rumah, namun kali ini, ia tidak menyalakan lentera. Biarkan gelap menyelimuti, pikirnya. Ketukan itu kembali datang. Tapi kali ini, Nanda membuka pintu. Di sana, berdiri Lestari. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi bibirnya melengkungkan senyum penuh derita. Terima kasih, sudah mau menemuiku, ujar sosok itu. Nanda hanya bisa diam, terpaku. Kamu mau tahu rahasia hutan, kan? Suara Lestari berbisik. Mari ikut aku, ajaknya. Dengan langkah gemetar, Nanda mengikuti Lestari ke tepi hutan. Hutan itu gelap gulita, namun langkah Lestari tetap tenang. Di tengah hutan, ia berhenti dan berbalik. Sekarang, kamu bagian dari kami, kata Lestari. Nanda tidak sempat berteriak ketika bayangan gelap dari pepohonan melingkupinya, menyeretnya ke dalam kegelapan yang abadi. Pagi tiba, tapi Nanda tak pernah kembali. Pak Wirta hanya bisa menghela napas di depan rumah kosong yang ditinggalkan Nanda. Dia tahu, siapapun yang mencoba melawan hutan tidak akan pernah kembali. Lentera di rumah itu padam untuk selamanya. Terima kasih Sobat Tirai Goib. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share serta tekan tanda loncengnya. Yang sudah subscribe semoga masuk surga.